Manga One Piece Chapter 1108 dibuka dengan memperlihatkan lanjutan adegan teatrikal dari seorang Karibu yang merengek-rengek untuk bergabung menjadi anggota bajak laut Kurohige. Namun rengekannya disambut dengan todongan senjata dari Van Ogor, sehingga membuat Karibu secara spontan mengangkat tangannya. Dan Devon ternyata tidak mengenal Karibu. Hal ini merupakan hal yang lumrah, mengingat ia sudah bertahun-tahun di penjara di Impel Down, dan ia baru bebas di penjara pada 2 tahun yang lalu. Terlebih, Karibu bukanlah bajak laut besar, meskipun ia memiliki bounty di atas 100 juta. Jadi tidak heran tidak semua bajak laut yang mengetahuinya. Karibu yang tidak disambut dengan sambutan hangat dari kedua anggota Kurohige tersebut, meyakinkan mereka berdua dengan mengatakan yang intinya, bahwa ia memiliki informasi yang sangat sulit untuk didapatkan, dikarenakan informasi ini sangat penting dan berharga, yaitu tentang 2 senjata kuno, yaitu Poseidon alias Putri Shirohoshi, dan Pluton yang berada di negeri Wano. Kemudian ia mengatakan, jika kalian membawaku ke kapten kalian, maka Kurohige pasti akan senang dengan informasi ini. Meskipun Van Ogor dan Devon tidak menyambut Karibu dengan sambutan hangat, namun saya pikir keduanya akan memberikan kesempatan kepada Karibu untuk pergi bersama dengan mereka, supaya ia bisa bertemu dengan Kurohige untuk menyampaikan informasi ini kepadanya. Jika Karibu berbohong, maka nyawanya akan melayang begitu saja. Dan kalau informasi tentang 2 lokasi senjata kuno ini diketahui oleh Kurohige, maka itu sama saja memancing perang dengan bajak laut topi jerami. Sebab Pulau Manusia Ikan dan negeri Wano merupakan pulau yang berlindung di bawah bendera bajak laut Yonko Monkey D. Luffy. Akan sangat menarik untuk dinantikan konflik di antara kedua Yonko tersebut. Lalu scene beralih ke bibir pantai yang memperlihatkan pasukan angkatan laut yang kesulitan melawan para pasifista yang menggunakan perisai gelembung yang mampu menangkis serangan senjata dari mereka, bahkan dari senjata meriam sekalipun, sehingga membuat pasukan angkatan laut menghentikan serangan untuk sementara waktu. Para wakil admiral yang mengetahui kesulitan yang mereka hadapi mencoba untuk berdiskusi untuk mencari solusi permasalahannya, terutama tentang membelotnya para pasifista dari pasukan angkatan laut. Dan mereka berkesimpulan, ini semua terjadi karena ulah dari Vegapunk yang menyerahkan chip otoritas tertinggi pada seorang bajak laut, yang akibatnya mereka semua harus menghadapi senjata mereka sendiri. Dengan kata lain, senjata makan tuan. Jadi untuk mengembalikan para pasifista ke tangan mereka kembali, mereka harus melenyapkan Bonnie dari dunia ini. Sebagaimana pernyataan dari Wakil Admiral Doberman. Kemudian Doberman memerintahkan para Wakil Admiral yang lain untuk segera mencari dan menghabisi Bonnie, supaya chip otoritas tertinggi kembali jatuh ke pihak mereka, yaitu yang dalam hal ini Gorosei Saturn. Lalu Doberman menginformasikan tentang lokasi arah pelarian Bonnie yang menuju ke pantai arah timur laut Pulau Egghead. Wakil Admiral Tosa, yang kebetulan keberadaannya tidak jauh dari lokasi yang dituju oleh Bonnie, langsung bergegas setelah mendengar perintah tersebut. Dan tak menunggu lama, ia sudah berada tepat di belakang Franky CS. Namun sebelum cengkeramannya menerkam si Bonnie, Brogy dengan cepat menghantam Wakil Admiral Tosa dengan kapal geni 212 miliknya, hingga membuatnya mencium tanah air beta. Melihat para raksasa berada di depan mereka, membuat Franky dan lainnya bertanya-tanya apakah mereka musuh atau kawan. Dory dan Brogy yang mendengar pertanyaan tersebut menjawabnya dengan mengatakan bahwa mereka kemari untuk bertemu dengan Monkey D. Luffy dalam rangka untuk balas budi kepadanya. Dan jika kalian adalah teman Luffy, maka kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian. Setelah mengetahui para prajurit Elbaf yang berada di depan mereka adalah teman Luffy, Bonnie dengan lantang mengatakan bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih berada di pusat kota. Bisakah kalian menolong mereka juga? Pasca mendengar laporan Bonnie tersebut, Dory dan Brogy dengan senang hati ke tempat tujuan untuk menolong mereka. Apalagi 2 nama yang disebutkan oleh Bonnie adalah nama-nama yang familiar di telinga keduanya. Begitupun juga dengan nama yang terakhir, yaitu Vegapunk, yang menurut Dory, dia orang yang dibicarakan oleh peneliti itu. Mungkin yang dimaksud peneliti itu adalah Jaguar de Saul. Sebab pasca insiden yang terjadi di Ohara, Vegapunk menyempatkan waktu untuk datang ke pulau tersebut. Bahkan keduanya sempat bertemu di Pulau Elbaf, chapter 1066. Lalu Dory dan Brogy memerintahkan krunya untuk mengevakuasi Franky CS ke kapal mereka. Krunya yang mendengar hal itu dengan senang hati melaksanakan perintah dari kedua kaptennya tersebut. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di arah lautan, Bluegrass dan Dol menaiki robot monster laut buatan Vegapunk, yang mana arah tujuan mereka
ke pesisir timur laut tempat di mana bajak laut raksasa melabuhkan kapalnya. Dan sebelum mereka berdua sampai ke tempat tujuan, mereka menyinggung tentang kekuatan dari para raksasa Elbaf. Dan dari percakapan tersebut terungkap sebuah fakta yang baru, bahwa Wakil Admiral Dol pernah menjadi bawahan dari seorang Jaguar de Saul pada 22 tahun yang lalu. Kemudian scene beralih ke medan pertempuran yang terjadi di pusat kota Egghead, di mana Gorosei Saturn berubah menjadi mode Fluzuannya yang berukuran raksasa. Dan tak menunggu lama, sang Gorosei menyerang ketiganya dengan kaki laba-labanya yang beracun. Akan tetapi, serangannya mampu dihindari oleh Luffy dan Sanji sambil membawa Vegapunk yang sekarat. Dan yang menarik di sini ialah Luffy mampu menggunakan jurus Kage Bunshin mirip seperti apa yang dilakukan oleh Kizaru pada chapter 1093. Artinya Luffy belajar dari jurus-jurus musuhnya, hingga jurus tersebut ia mampu kuasai. Apalagi salah satu kelebihan awakeningnya terletak pada imajinasinya, alias ia bisa melakukan sesuatu sesuai apa yang ia mau, atau yang ia pikirkan. Sebenarnya bukan hanya Kizaru dan Luffy yang bisa melakukan jurus Kage Bunshin, karena jauh sebelum time skip, orang yang pertama menggunakan jurus Kage Bunshin adalah Galdino, atau biasa yang disebut dengan Mr. Tree. Namun aksi pelarian Sanji dengan cepat dicegat oleh Kizaru, hingga membuat Vegapunk terlepas dari tangannya. Dan tanpa cara menujutsu, sang Admiral langsung menusuk Vegapunk dengan pedang cahayanya, hingga membuat Vegapunk kembali tergeletak di tanah untuk kedua kalinya. Luffy yang melihat insiden itu, langsung berubah dalam wujud raksasa, sambil menahan Gorosei Saturn dan Kizaru, sampai-sampai membuat sang Admiral muntah darah di buatnya. Pertanyaannya, apakah Vegapunk sudah mati, atau ia masih hidup? Dalam hal ini, terdapat dua teori yang berseliweran. Teori yang pertama yang mengatakan bahwa Vegapunk sudah mati, berdasarkan monitor yang berada di Labopes, yang dipercaya sebagai gelombang jantung dari sang ilmuwan. Dengan kata lain, Vegapunk memindahkan kesadarannya ke Pangrekor, seperti layaknya Zordon di serial Power Rangers. Lalu teori yang kedua, bahwa sebenarnya tusukan Kizaru adalah untuk menghentikan pendarahan yang dialami oleh Vegapunk, sebab cahaya sendiri bersifat panas dan membakar. Hal ini mirip dengan kasus Kiku, di mana Kinemon membakar luka yang dialami oleh Kiku, yang tujuannya untuk menghentikan pendarahannya. Maka dari itu, Vegapunk tersenyum setelah insiden itu, karena ia tahu Kizaru telah menolongnya. Namun terlepas dari hal tersebut, informasi yang akan disampaikan oleh Vegapunk kepada dunia pastinya akan membuat heboh di seluruh penjuru dunia. Dan dampaknya bisa jadi akan melahirkan gelombang pemberontakan yang baru yang lebih luas dari yang pernah dilakukan oleh pasukan revolusi. Demikianlah review One Piece chapter 1108 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.